Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Seiki Bugeisha Keteisen chapter ke-7, yang mana di sini akan diperlihatkan awal pertarungan ronde kedua antara Fumako Taro versus Toda Seigen. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu akhir pertarungan dari ronde pertama antara Musashi Miyamoto melawan Honda Tadakatsu, yang mana pertandingan ini dimenangkan oleh Musashi Miyamoto. Kemudian di sini seluruh orang pun langsung ada yang sedih dan juga gembira, termasuk klan yang dibawahi oleh Musashi Miyamoto. Di sini sang kepala klan mengatakan, "Wah, selangkah lagi menuju kejayaanku." Namun ayah dari Miyamoto Musashi berkata, "Musashi." Lalu Miyamoto mengatakan, "Ayah, jika kau tidak punya sesuatu untuk dilindungi, apakah aku akan kalah? Jadi, kau lebih mementingkan tuanmu ya, di atas kekuatanmu, di atas hidupmu sendiri. Aku tidak mengerti sama sekali, aku tidak mengerti hal tersebut." Kemudian setelah Miyamoto Musashi mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat bahwa Tokugawa Ieyasu yang bersedih atas kematian dari Honda Tadakatsu. Tokugawa mengatakan, "Aku mengerti Tadakatsu, yang kau lakukan ini untuk mengangkatku ke kejayaanku di negara ini. Bahwa kau mengambil resiko bertaruh dan pada akhirnya kalah. Jika tidak, kau tidak akan pernah mungkin kalah. Hah, dasar bodoh, sayang sekali kau harus menjadi pengikutku Tadakatsu." Kemudian kita dijelaskan pada hari ini dan pada saat ini juga, hal ini akan membuat agar zaman Edo menjadi periode paling damai dalam sejarah Jepang dan masa yang paling makmur bagi budaya masyarakatnya, yang berlangsung selama 260 tahun di bawah 15 generasi keshogunan Tokugawa Ieyasu. Dan hal ini tidak akan pernah terjadi. Dan sejak hari ini, sejarah Jepang akan mulai berubah, akan ditulis melalui pertarungan dan pembantaian oleh Oda Nobunaga. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa semua orang bersiap dan Oda Nobunaga yang harusnya bersedih malah dia tertawa terbahak-bahak puas setelah melihat pertarungan tersebut. Dan setelah Oda Nobunaga tertawa, kita bisa melihat bahwa para tabib menghampiri Miyamoto Musashi dengan mengatakan, "Tuan Musashi, izinkan kami untuk merawat luka Anda." Tapi Musashi menjawab, "Tidak perlu, aku yang bertarung untuk hidupku dengan paman itu. Membunuhnya yang kupikir sama sekali tidak menyenangkan. Setiap goresan yang aku terima ini membantu menyadarkanku. Dan aku berterima kasih kepadanya, aku bisa mengalahkan sang Nio itu." Setelah mendengar hal tersebut, sang tabib malah terkaget dan mengatakan, "Hah, tapi Tuan, jika Anda membiarkan lukanya tidak diobati, Anda mungkin akan terinfeksi." Kemudian Miyamoto menjawab, "Masih belum cukup. Ada orang lain di sini yang terkuat. Aku pasti akan terus berpesta dengan orang-orang yang lebih kuat di turnamen ini dan menjadi seniman bela diri terkuat Tenkaichi." Pada saat itu juga, ketika Miyamoto Musashi kembali lagi, di sini ayahnya sangat terkejut karena melihat aura Musashi Miyamoto yang sangat kuat dan aura membunuhnya. Namun, sang sponsor mengatakan, "Kerja bagus Musashi, aku sangat percaya padamu." Kemudian ayahnya mengatakan, "Musashi, auranya seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari sebelum pertarungan." Kemudian Musashi sambil tersenyum mengatakan, "Nih ayah, Tenkaichi ini adalah yang terbaik. Terima kasih sudah membawaku ke tempat ini." Ayahnya pun di sini tidak menjawab sepatah kata apapun, dan dia hanya menatap Musashi dengan keanehannya lalu mengatakan dalam hatinya, "Tidak salah lagi, melalui pertarungan kematian dengan Honda, bakat yang luar biasa untuk berpedang yang terus berdiam di dalam dirinya mulai terbangun dan tumbuh menjadi pohon yang lebih jauh kuat, yang lebih besar dari yang aku bayangkan." Kemudian setelah itu, kita pun diperlihatkan bahwa para wasit dan juga panitia pertandingan mulai mencoret gambar Honda Tadakatsu yang sudah kalah oleh Miyamoto Musashi. Kemudian wasit pun mengatakan, "Sudah lama rasanya aku tidak menangis seperti ini. Berkat saat-saat terakhir Honda, aku penasaran tontonan macam apa yang akan menantiku selanjutnya." Kemudian setelah itu, pada saat di ruang tunggu, kita bisa melihat ada bawahan Oda Nobunaga dan seorang kakek tua. Di sini kita diperlihatkan sekitar waktu yang sama saat pertarungan pertama berlangsung. Dan pada saat itu juga salah satu bawahan Oda mengatakan, "Kali ini giliran klan Konoe ya."
Namun ada kakek-kakek yang mengatakan, ini cuma masalah waktu saja. Aku sangat bersemangat untuk pergi karena ini pertama kalinya aku menjadi sorotan dalam beberapa dekade terakhir. Tapi aku sangat lelah menunggu sampai punggungku sakit sekali. Yang ternyata dia adalah seorang kakek-kakek yang akan turun di ronde kedua yang akan mewakili klan Konoe. Kemudian kakek-kakek itu mengatakan, aku buta, jadi tolong bimbing aku sepanjang jalan ya. Yang ternyata orang tua tersebut adalah Kodachi Musou, yaitu Toda Seigen yang akan bertarung di ronde kedua. Toda Seigen mengatakan, aku tidak ingin tersandung atau apa, jadi apa kau tidak keberatan? Namun di sini murid Toda Seigen mengatakan, akan kulakukan. Lalu di sela-sela itu, yaitu Konoe Sakihisha di sini mengatakan, sekarang mari kita membuat jalan kita sendiri. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Toda Seigen pun seperti melawak dan dia pun terjatuh karena tersandung akibat penglihatannya yang sudah agak buram dan juga buta. Kemudian di sini salah satunya mengatakan, Guru Toda. Namun pada saat itu juga salah satu bawahan dari Oda Nobunaga mengatakan, apa hal yang membuatmu datang kemari, dasar kakek tua? Membuat lelaki tua buta dan pikun itu bertarung di depan Tuan Besar Nobunaga benar-benar tidak sopan. Tapi di sini si kakek tidak mendengarkan dan mengatakan, sialan, aku sudah tersandung. Namun di sini Konoe mengatakan, apa yang membuatmu berkata seperti itu? Kemudian bawahan Oda Nobunaga mengatakan, dia mungkin bahkan tidak bisa bertarung. Bahkan aku pun bisa menebasnya. Tapi di sini ada seseorang yang mengatakan, diamlah bodoh, yang ternyata itu adalah suara dari Toda Seigen. Orang itu pun langsung berteriak dan mengatakan, siapa yang kau sebut bodoh, Namun Toda Seigen mengatakan, tenanglah, dasar bodoh kau ya. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa bawahan Oda Nobunaga tangannya telah dipotong oleh Toda Seigen dengan secepat kilat. Dan Toda Seigen mengatakan, aku tidak begitu pikun sampai aku pun bisa menebasmu. Dan pada saat itu juga bawahan Oda Nobunaga mulai ditebas satu persatu, dari mulai hidungnya dan juga tangannya. Tapi Toda Seigen melewatkan sesuatu dan dia pun mengatakan, maaf, aku melewatkan lehernya. Mataku kurang bagus penglihatannya. Apa kepalanya di sini ya? Dan pada saat kepalanya ditempelkan dengan pedangnya, Toda Seigen mengatakan, aku tidak bisa mendengarmu lebih jelas. Apa katamu, Orang itu pun mengatakan, ampuni aku, hentikan. Toda Seigen mengatakan, aku tidak mendengarmu, anak muda. Lalu sang bawahan Oda Nobunaga mengatakan, kalau kau itu seorang samurai, seharusnya kau berbicara dengan jelas. Namun sekali lagi kakek itu berkata, inilah sebabnya aku sangat membenci pengikut Oda. Dasar bodoh, apa kau merasakanku, Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa sang bawahan Oda Nobunaga tersebut mati di tangan Toda Seigen dengan dipenggal kepalanya dengan kata-kata terakhir, yaitu maafkan aku. Setelah itu para pun kembali lagi ke arena pertarungan, yang mana kita diperlihatkan wasit yang akan memanggil para petarung untuk putaran kedua. Wasit mengatakan, selanjutnya pertarungan sengit di ronde pertama telah berakhir. Ronde kedua akan segera dimulai. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran kali ini dan akan menghadapi Miyamoto Musashi, orang yang mengalahkan sang Nio. Dan aku akan mengumumkan, dan sudah tidak tahan lagi. Ronde pertama putaran kedua. Prajurit yang mewakili klan Konoe buka pintunya. Dia mungkin hanya seorang lelaki tua yang sudah lama buta. Tubuhnya juga sudah melewati masa-masa kejayaannya. Tapi semua pria kuat sama-sama mengatakan, jangan main-main dengan Toda. Mengapa pria tua yang seharusnya lemah sangat ditakuti? Di sini saat ini kekuatan pendekar pedang tua yang buta ini akan kita uji. Dan dia adalah sang Kodachi Musou Toda Seigen. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Toda Seigen mulai memasuki arena pertarungan. Toda pun sambil mendengarkan mengatakan, kukira penontonnya lebih sedikit ya, ternyata ramai juga. Namun orang-orang bawahan Oda Nobunaga mengatakan, kakek tua yang buta, apa dia bisa bertarung? Ini serius. Dan Toda Seigen pun berkata, aku bisa mendengar semuanya loh. Dan di sini Toda pun berkata lagi, sekali lagi, kata-kata merengek keluar dari mulutmu ya, Seigi. Lalu pada saat itu juga kita dikejutkan dengan apa yang disaksikan oleh semua orang, di mana salah satu murid dari Toda Seigen melemparkan kepala orang yang telah merendahkan Toda Seigen ke arena pertarungan. Di sini sang wasit pun terkaget dan mengatakan, kalian semua para bajingan akan berakhir seperti dia jika mengejek Toda sama. Dan pada saat itu juga wasit mengatakan, apa-apaan ini? Itu kepala.
sangat mengerikan. Apa dia salah satu pengikut Tuan Oda ya? Kemudian Toda Seigen menjawab, ya aku juga tidak sengaja melakukannya karena sedikit terbawa suasana. Mendengar ucapan dari Toda Seigen, semua orang pun marah dan mengatakan, apa maksudmu tidak sengaja? Kau kakek tua sialan, dasar kau ya. Namun Toda Seigen berkata, tenanglah sialan. Asal kalian tahu saja, aku hanya muncul karena aku ditawari dengan pertarungan. Jika kalian punya keluhan kepadaku, datang dan bunuh kakek tua ini sendiri ya. Iya kan, Oda kecil? Dan Oda Nobunaga pun mulai menyautinya dan mengatakan, menjengekku ya, dasar kakek-kakek. Ya, bagus sekali. Kemudian Yagi Munenori mengatakan, Master aliran Kodachi Toda Seigen. Ya ampun, aku sangat menantikan ini. Kemudian Toda Seigen berkata lagi, dasar shogun bodoh sialan. Kemudian wasit pun di sini langsung memegang kepala tersebut dan mengatakan, potongan yang indah, tulang leher cukup kokoh, jadi memenggal kepala adalah pekerjaan yang sulit. Tapi jika pedangnya tidak menembus celah kecil di antara tulang-tulang itu, pedang itu akan terjebak di dalamnya. Bahkan dengan korban yang tidak bergerak sekalipun, tidak banyak yang bisa memenggal kepala dalam satu ayunan saja. Tiba-tiba saja orang tua buta ini terlihat begitu menyilaukan. Dan di sini kemudian wasit pun langsung melemparkan kepala tersebut dan mengatakan, baiklah, orang tua ini mungkin bisa menandingi klan legendaris itu. Baiklah, bersiap, prajurit yang mewakili klan Hojo, masuklah. Siapa prajurit bersenjata terkuat dari era Sengoku? Apakah itu kavaleri sengit dari Takeda Shingen? Jawabannya adalah bukan semuanya. Ada kekuatan di dunia ini yang bahkan membuat kavaleri Takeda gemetar ketakutan. Dan dia adalah kekuatan dari ninja yang dikenal sebagai klan Fuma. Dan di antara para pemimpin mereka, di antara mereka yang menyandang nama Kotaro, ada satu yang disebut terkuat, jubah dan belati klan Hojo. Dan itu adalah Fuma Kotaro generasi kelima. Namun kita bisa melihat di sini bahwa orang tersebut besar dan kekar, yang mana dia adalah klan Fuma. Namun di sini orang-orang pun klan Hojo mengatakan, ya, kami datang dari Kanto untuk mengambil alih seluruh negeri ini. Namun pada saat itu juga ketika melihat generasi kelima, semua orang pun terkejut. Tapi wasit masih belum selesai mengatakannya. Dan wasit mengatakan, tenanglah, tapi yang bertarung di Tenkaichi bukanlah Kotaro generasi kelima. Di antara para Fuma, ada yang mewarisi nama Kotaro dari generasi kelima. Turunlah ke arena Tenkaichi. Sang Maharani Fuma, yaitu Fuma Kotaro generasi ke-6. Yang mana kita bisa melihat bahwa Fuma Kotaro generasi ke-6 merupakan seorang wanita dengan dada yang sangat besar. Di sini semua orang pun mengatakan, dada besar? Perempuan? Kupikir itu mungkin saja terjadi saat mereka mengumumkan pertarungan karena ada seorang wanita di sana. Tapi, apa dia benar-benar akan bertarung ya? Kemudian Fuma Kotaro, wanita, mengatakan, sekarang mari kita lihat. Tapi pada saat melihat lawannya adalah kakek-kakek, Fuma Kotaro pun meremehkannya dan mengatakan, hambar sekali. Jika harus memilih, Kotaro akan lebih memilih lawan dengan sedikit lebih besar dariku. Ya, lawanku hari ini si monyet kering ini ternyata ya. Pada saat dipanggil tersebut, Toda Seigen mulai marah dan mengatakan, siapa yang kau panggil monyet kering, dasar wanita jahat. Kemudian Fuma Kotaro mengatakan, tapi ya, Kotaro bukan orang yang suka menghindari mangsa. Kadang-kadang, semakin asing mangsanya, maka semakin enak rasanya. Kemudian Hojo berkata, sepertinya semua orang terkejut bahwa generasi ke-6 adalah seorang wanita. Tapi gadis itu melampaui kemampuan bela diri generasi ke-5. Semua orang akan terkejut dengan kekuatan Maharani Fuma. Dan pada saat itu juga, sang generasi kelima mulai paham dengan kode. Lalu di sini, sang generasi kelima pun langsung melemparkan senjata rahasia milik klan Fuma. Yagi Munenori pun yang menyaksikan hal tersebut sungguh terkaget. Semua orang pun terkejut karena itu adalah senjata legendaris klan ninja Fuma. Wasit pun mengatakan, jangan bilang kalau itu senjata legendaris klan ninja Fuma, yaitu Shuriken Fuma. Mendengar hal tersebut, semua orang pun mulai terkejut dan mengatakan, Shuriken katanya yang di sana itu, tapi Shuriken itu terlalu besar. Kemudian Yagi Munenori berkata, Shuriken itu cukup menakjubkan, tapi lebih dari itu, sulit dipercaya dia menghentikan Shuriken logam itu di tengah lemparan hanya dengan satu tangan saja. Kemudian Toda Seigen mengatakan, sebuah tanda yang kuat yang baru saja kau buat. Apakah shinobi benar-benar cocok untuk membawa benda semacam itu ya? Fuma Kotaro menjawab, tidak sabar sekali.
Bukankah akan membosankan jika Kotaro memberitahumu sebelum pertarungan dimulai? Iya kan kakek tua? Kau harus menunggu saat itu tiba untuk merasakan sensasi dari sayangku ini. Kemudian wasit pun mengumumkan ronde pertama putaran kedua, yaitu Fuma Kotaro. Kotaro tidak akan berhenti bahkan jika kau memulai menangis sebelum kita selesai bertarung. Versus Toda Seigen, di mana Toda mengatakan, "Oh, menakutkan sekali. Aku pasti sudah mengompol." Dan pertarungan pun dimulai. Ronde kedua Tenkaichi antara Fuma Kotaro versus Toda Seigen. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen chapter ke-7 yang merupakan awal mula pertarungan ronde kedua antara Fuma Kotaro versus Toda Seigen. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So tetap saksikan di channel Taocan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.